Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Meilani dari kelas Biologi 2A. Pada kali ini, saya akan mencoba menjabarkan tentang klasifikasi dan deskripsi Moringa oleifera L atau yang biasa disebut dengan tanaman kelor. Pada kesempatan ini akan ada 3 pembahasan yang akan coba saya bahas. Yang pertama, ada klasifikasi ilmiah. Yang kedua, ada deskripsi. Kemudian, yang ketiga, ada kunci identifikasi. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu klasifikasi ilmiah. Klasifikasi ilmiah tumbuhan kelor berasal dari kingdom Plantae, divisio Magnoliophyta, dari kelas Magnoliopsida, dari ordo Brassicales, familinya Moringaceae, genus Moringa, dan spesiesnya Moringa oleifera L atau yang biasa disebut dengan tanaman kelor. Tanaman kelor memiliki bagian-bagian penyusun tanaman kelor itu sendiri. Di antaranya ada 5 bagian. Yang pertama ada akar, kemudian yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, yang keempat bunga, dan yang kelima buah. Pada slide selanjutnya akan coba saya jabarkan atau deskripsikan satu persatu. Pada slide ini kita telah masuk pada deskripsi tanaman kelor. Namun alangkah baiknya untuk menjabarkan terlebih dahulu habitat atau habitus dari tanaman kelor itu. Nah, pohon kelor bisa tumbuh di daerah yang cukup air, baik di dataran rendah maupun tinggi, di iklim tropis atau subtropis, pada ketinggian 0 sampai 2000 meter di atas permukaan laut, dengan suhu antara 25 sampai 35 derajat Celcius dan pH tanah antara 5 sampai 9. Tanaman Moringa oleifera L atau yang biasa disebut tanaman kelor ini juga dapat bertahan pada musim kering yang panjang dan tumbuh dengan baik di daerah dengan curah hujan tahunan berkisar antara 250 sampai 1.500 mm. Kemudian, pada slide ini akan menjelaskan tentang deskripsi akar tanaman kelor. Nah, akar tanaman kelor ini tidaklah keras, bentuknya tidak beraturan, permukaan luar kulitnya agak licin atau sedikit licin, permukaan dalam agak berserabut, bagian kayunya berwarna coklat muda atau krem berserabut, sebagian terpisah. Nah, kulit akarnya berasa dan berbau tajam dan pedas. Dari dalam berwarna kuning pucat, bergaris halus, tetapi terang dan melintang. Yang selanjutnya yaitu deskripsi dari batang tanaman kelor. Nah, kelor atau Moringa oleifera merupakan tanaman perdu dengan tinggi batang 7-11 meter. Batangnya berkayu ketas atau mudah patah, cabangnya jarang, tegak, berwarna putih kotor, kulitnya tipis, permukaannya kasar, percabangannya simpodial. Nah, simpodial ini adalah percabangan tumbuhan di mana batang pokok tidak dapat dibedakan dari cabangnya karena ukurannya yang relatif sama dengan ukuran cabang di sekitarnya. Arah cabangnya tegak lurus atau miring, nah cenderung tumbuh lurus dan memanjang. Untuk deskripsi tanaman kelor yang keempat, yaitu daun. Nah, daun Moringa oleifera L ini merupakan daun yang majemuk dengan mempunyai 8-10 pasang anak daun dengan arah yang berlawanan terhadap sumbu utama. Kemudian, daun tanaman kelor ini memiliki karakteristik bersirip tak sempurna, kecil, bertangkai panjang. Helaian anak daunnya memiliki warna yang hijau sampai hijau kecoklatan. Bentuknya bundar telur atau bundar telur terbalik, panjangnya sekitar 1-3 cm dan lebarnya sekitar 4 mm sampai 1 cm.
ujung daunnya tumpul, pangkal daunnya membulat, dan tepi daunnya rata, serta permukaan atas dan bawah daun ini bersifat halus. Kemudian, pada slide ini, saya akan mencoba menjabarkan tentang deskripsi bunga dari tanaman kelor. Nah, bunga tumbuhan kelor berbau semerbak, berwarna putih kekuningan, dan tuduh pelepah bunganya berwarna hijau dan terletak pada ketiak daun dengan panjang sekitar 10-25 cm dan lebarnya 4 cm. Bunga kelor ini berwarna coklat ketika matang dan memiliki 3 lobus dengan panjang masing-masing 20-60 cm. Setiap buah diisi oleh 12-35 biji. Kemudian pada slide ini merupakan deskripsi terakhir dari tanaman kelor, yaitu buah. Kelentang merupakan buah dari tanaman kelor yang mana memiliki warna hijau, bentuknya segitiga memanjang, dan bagian tepinya berulir. Buah ini memiliki panjang sekitar 20-30 cm dan lebar sekitar 1-2 cm. Pada slide ini, kita telah sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu kunci identifikasi. Nah, karena tanaman kelor masuk ke dalam ordo Brassicales, maka dari itu, kunci identifikasi dari tanaman kelor mengikuti kunci identifikasi dari ordo Brassicales, di mana kunci identifikasinya berupa 1B, 2A, 3A, 4A, dan 6B. Nah, masing-masing kode dari angka-angka dan huruf-huruf ini yaitu 1B merupakan tumbuhan biji berkeping 2 atau dikotil. Kemudian 2A helaian mahkota bunga sobek-sobek. Kemudian 3A plasentanya jenis Parietalis. Kemudian 4A bunganya dengan butik lebih dari 1 karpel. Kemudian yang terakhir 6B memiliki tangkai alat kelamin yang panjang. Sekian penjabaran tentang klasifikasi dan deskripsi tanaman kelor dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.